Nah, kita sekarang sudah sampai Bandung dan kita akan bertemu sama Mas Arman nih, ngebahas rumahnya. Selamat pagi Mas Arman. Halo. Mas. Gimana Mas kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, kita agak kesini dulu iya. Mas. Wih, ini rumahnya kalau kulihat emang inspiratif banget Mas. Makasih. Jadi penasaran Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa sih Mas? Luas tanah itu 68, luas bangunannya 40 meter persegi, lebarnya 4,5 meter, panjangnya itu 15,3. Jadi 40 itu udah 2 lantai ya, lantai 1 dan lantai 2. Oke, dan ini menariknya teman-teman, ini tuh rumah yang didesain sendiri sama Mas Arman. Karena Mas Arman juga seorang arsitek juga ya Mas ya. Dari Louis nih, kita sering banget kan ngeliput karya-karyanya Louis karena emang keren juga. Dan ini kita ngeliput rumahnya Mas Arman. Nah, aku mau tanya Mas, konsep desain dari rumahnya Mas Arman sendiri gimana sih Mas ceritanya? Kalau secara konsep pendekatannya yang biasa kita aplikasi di Louis gitu ya. Secara material ini saya pengennya simple gitu ya, banyak cat putih gitu ya. Jadi sebisa mungkin interior itu menjadi star of the show gitu. Dengan material yang plain tuh kita bisa melihat nature-nya sendiri sih, lingkungannya sendiri gitu. Setuju sih Mas, emang kalau kulihat juga emang untuk arsitekturnya ya udah warnanya dominasi putih, terus kemudian ada warna-warna kayunya yang emang simple aja ya Mas ya. Betul. Ini kan aku kalau ngelihat juga dari sini, ini sebenarnya ya udah rumahnya kotak gini, terus ada atapnya yang cukup Mas, panjang banget gitu ya. Itu emang sengaja juga dibikin kayak gitu Mas? Iya, sengaja. Jadi saya pengen nampilin si gentengnya. Walaupun genteng ini bukan tanah liat ya. Ini genteng namanya Onduvilla. Dia itu basicnya atap metal, lapisi aspal gitu. Saya pilih karena dia lebih secara penampilan masih seperti genteng gitu ya, tapi dia ringan sehingga secara struktur atap pun bisa lebih, jadi nggak terlalu rapet gitu. Si baja ringannya itu nggak perlu sebanyak biasanya Ya gitu? betul, nggak harus terlalu rapat karena dia modulnya lebih besar dari genteng biasa gitu. Oke, menarik. Tapi untuk harga Mas kalau boleh tahu, apakah lebih mahal daripada kayak genteng tanah liat atau genteng beton biasanya Mas? Lebih murah. Oh, lebih murah malah ya? Orang mungkin tidak terbiasa atau insecure gitu ya. Mereka pengen mungkin untuk rumah tinggal sendiri material yang pasti-pasti aja. Gitu. Yang udah kebanyakan orang pakai gitu ya. Salah satu lagi faktor kenapa saya pakai ini karena sudut kemiringan ya. Kalau saya pakai genteng beton itu minimal 30 derajat. Nah kebetulan si atap saya ini 25 derajat. Sudut kemiringannya bisa lebih landai. Lebih landai. Nah terus aku juga melihat ini nih Mas, si talang air yang kayaknya jadi salah satu ciri khas juga nggak sih Mas? Iya betul. Sering banget aku lihat soalnya talang air ini. Terus kemudian ada lubangnya dan ada si rantainya ya Mas? Betul. Justru rumah-rumah seperti ini mungkin secara bentuk simple, cuma akhirnya yang bikin dia menarik tuh pas detail-detail kecil seperti ini. Iya. Setuju Mas, setuju. Ditambah ada list plangnya gini ya Mas ya? Ini dari apa Mas? Cornwood gitu ya? List plangnya ini GRC. Oh GRC. GRC cuma nanti kita cat lagi, jadi menyerupai kayu gitu. Oke. Jadi nggak perlu kayu ya. Nggak perlu kayu asli ya Mas ya? Kalau yang belakangnya sini di plafon pakai gypsum aja? Oh ya, plafon pakai gypsum. Nah, terus aku juga mau nanya nih Mas, ini kan istilahnya, ini kan pintu masuknya. Cuman yang menarik nih kan satu bidang dinding aja yang lebar, luas gitu ya. Tapi dikasih jendela kecil dan ada ini. Sengaja tempatkan jendela kecil, ini tuh jendela dapur. Ya salah satunya privacy gitu ya. Jadi kebanyakan bukaan utamanya saya buang di samping. Oh, di sininya. Nah, sehingga kalau dari depan tuh saya cuma perlu mungkin ini 60-60 aja untuk ngelihat ke depan. Oke. Jadi satu untuk privacy, terus satu lagi ya mungkin membuat tampilan fasad jadi lebih simpel juga ya. Kemudian untuk dots ini tuh yaitu ya elemen estetis sebenarnya. Fungsinya itu untuk menyeimbangkan si bidang komposisi ini. Komposisinya. Kalau tanpa titik ini tuh akan terlihat di bidangnya terlalu, proporsi putih di atasnya terlalu besar gitu. Jadi ibaratkan teman-teman ditutupin ini ya. Iya, karena kan kebayang. Ini apa sih Mas dari tutup ini ya? Tutup pipa kayaknya ya? Iya, itu dari paralon aja 1 inch. Okay. Nah, ini dengan lebar 4,5 meter,
kalau kulihat untuk carportnya ya udah dikasih batu split aja ya Mas ya. Betul. Ini tuh saya ambil 5 meter. Ini sepanjang Jadi, 5 meter ya. Sampai badan bangunan ya, 5 meter. Oh. Jadi biasanya mungkin orang carport 4 meter aja gitu ya. Saya prepare juga, maksudnya kalau mobil sekarang sih mobilnya kecil, city car gitu. Cuma suatu saat nanti jadi misalnya yang lebih besar, dia masih bisa masuk gitu. Dan nggak ini ya Mas, pantatnya nggak nongol ke belakang gitu. Betul. Ya. Kadang kan kita suka lihat ya teman-teman ya yang parkir mobil terus pantatnya nongol ke belakang ke jalan kan. Terus pagarnya keluar lagi gitu. Nah Mas sekalian nih, karena kita udah sampai sini, karena tadi belum dibahas juga. Ini kan dikasih pagar juga ya Mas. Tinggi berapa? Semeteran kayaknya ya Mas. Ini 1,2. Ini gimana Mas inspirasinya? Pakai apa sih, wire mesh ya ini ya? Ya, ini expanded wire mesh. Kalau look sih mungkin saya suka karena dia tuh mengingatkan kawat ayam zaman Belanda gitu ya. Cuma ini yang versi lebih modernnya gitu. Versi lebih modern. Industrial. Terus ada yang menarik teman-teman. Ini kotak surat Mas. Atau sekalian nomor rumah ya? Iya, betul. Dibikin warnanya kontras banget. Nggak ada di warna lain nih Mas. Kenapa Jadi nih Mas? emang sengaja untuk sebagai wayfinding ya. Jadi ketika rumah ini udah sangat netral, udah sangat abu-abu, dingin, saya keluarin sesuatu yang aksen gitu ya, untuk nomor rumahnya gitu. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat sini juga, ini disiapin jalan airnya ya Mas keluar. Betul, saya siapin gutter ya, karena kita punya gap. Kalau nggak disiapin gutter ya khawatir gitu ya, ada banjir gitu. Saya juga ada dinding besar gitu ya, si dinding ini kan curah hujannya akan di situ jatuhnya langsung ke gutter gitu. Langsung gutter sini terus tarik sini ke depan gitu ya Mas. Wih, nah ini dia detail-detailnya rumahnya Mas Arman nih. Walaupun emang 40 meter persegi ya Mas ya, tapi rumahnya luas bangunannya walaupun cuma 40 meter persegi, tapi semua detail-detailnya tuh diperhatiin sama Mas Arman. Keren. Mungkin karena kecil ya, jadi sempet gitu. Berarti untuk akses pintu masuk ke dalam rumahnya lewat sini ya Mas ya? Betul. Jadi ini kita ada pintu tralis ya. Kenapa saya berani pagarnya rendah gitu ya? Akhirnya karena ada pintu ini. Gitu. Orang mungkin bisa loncat, cuma mungkin di sini agak nggak bisa susah, masuk. Gitu. Baik. Ini juga udah ada CCTV-nya, jangan macam-macam teman-teman. Nggak boleh ya. Boleh kita masuk Mas? Oke. Permisi Mas Arman. Silahkan Mas Arman yang punya rumah duluan ya. Nah ini berarti istilahnya apa Mas? Area? Ini area foyer mungkin ya. Jadi teras. Teras, tetapi terasnya sifatnya dia di samping bangunan gitu. Jadi mungkin bisa dibilang gang gitu. Dimana kita tadi masuk dari pintu tralis, kita akhirnya si rumah ada di samping gitu ya. Ini tuh saya ada pintu. Secara formal tuh pintu utama di sini. Oh harusnya lewat sini ya Mas? Cuma akhirnya kalau kita udah di rumah ya saya lebih seringnya pakai pintu yang ini, sliding. Yang sliding. Ini boleh tahu nggak Mas lebarnya berapa Mas? Kira-kira segini Mas? Ini tuh saya cuma kalau bersih sini ya, ini tuh cuma 1,2 Mas. Oke. Secara untuk masukin sirkulasi udara, untuk cahaya matahari kerasa ini masih sangat optimal gitu. Enak sih. Kenapa Mas emang dibikinin gangan gini Mas? Nggak istilahnya nggak ya udah full gitu aja terus langsung masuk seperti rumah pada umumnya gitu kan? Karena emang kalau kita sering berkunjung ke rumah arsitek tuh suka desainnya suka aneh-aneh dalam tanda petik tapi bagus gitu loh Mas. Ya jadi kalau kita habisin satu rumah di depannya, jadi untuk jendela cuma di depan doang nih. Nanti si ruangannya itu terlalu dalam gitu. Jadi kalau kita hadirkan si pocket of garden ini, bagian ruangan yang di dalam-dalam tuh dia akan terkena matahari juga gitu. Semuanya jadi ikut terang ya. Nah, tapi pertanyaanku Mas, sebelum kita masuk rumah ini juga ada satu akses tangga ke atas yang kalau boleh dibilang cukup menanjak juga ya Mas ya. Ini untuk ke ruang apa sih Mas? Ini tuh timbul karena kebutuhan ya. Jadi ini tuh untuk Bibi. Anak saya ini kan ada yang nemenin antar jemput ke sekolah gitu ya. Nah, selama dia di sini dia bisa tidur di atas gitu. Dan areanya juga keluasannya masih enak lah. Masih nyaman. Walaupun secara lebar segini ya.
Nanti teman-teman kita lihat. Tapi kita akan masuk ke sini dulu ya Mas ya, karena udah kelihatan dulu. Oh iya. Ternyata ada bocoran dari Miftah. Ternyata di sini ada rak sepatunya ya Mas ya. Betul. Nggak nyangka juga dia ngepas banget. Ini tuh cuma lebarnya cuma 15, sekitar 15 cm ya. Oh, oke. Jadi dia posisi sepatunya berdiri gitu. Oh, oke. Dan saya taruh di luar. Jadi dia kena hujan sebenarnya. Jadi Tapi nggak apa-apa Mas. nggak apa-apa, ini kan besi ya. Besi dengan finish powder coating. Oke. Bukan custom yang ini saya beli. Oh iya, ini ada tulisannya nih mereknya nih. Master Space. Iya. Oke. Banyak ya ini. Ini kalau emang ngelihat rumahnya Mas Arman dari berbagai sisi tuh ada aja permainan ini ya, bangunannya ya. Keren, keren, keren. Oke. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya ya, Mas. Ya. Ini impresiku pas masuk ternyata lega ya. Kayaknya salah satu faktor utamanya ini ya, Mas ya, ceilingnya yang tinggi ya. Ya, plafonnya mengikuti kemiringan atap gitu ya. Dan ini juga saya sengaja dibikin satu ruangan gitu ya. Ruangan satu terbuka. ruangan blong gitu ya. Sebenarnya bisa aja misalnya si kamar itu saya sekat gitu ya. Cuma akhirnya mungkin impresi ini nggak dapat gitu. Oh, oke. Gitu. Dan ini pun kalau aku lihat ternyata ada skylight-nya Ada juga. skylight. Ruang di dalam jadi lebih terang ya, Mas Lebih ya? terang sih. Tapi pertanyaanku, apakah bikin ruangan juga tambah panas juga, Mas? Kalau panas pasti, makanya saya siapin udah ada kisi-kisi ya. Dan skylightnya pun hati-hati, kita jangan terlalu besar, lebarnya cuma 30 cm aja. Oh, jadi harus dipertimbangkan juga, karena kalau terlalu besar juga kan pasti panas yang masuk akan lebih banyak juga ya, Mas? Oke. Jadi gitu. Nah, untuk di sini ada area apa aja nih, Mas, ceritanya? Jadi ini living dining kitchen ya. Sini Di satu sisi ini kita udah kitchen benar-benar. Pertama ini lebar, jadi bersihnya ini sekitar 2775. Oh, segini 2775 ya, Mas? Jadi ini ternyata cukup gitu ya untuk kitchen benar-benar compact gitu ya. Berarti ya udah emang ditaruh semua di sini ya, Mas, untuk dapur. Betul, satu dinding aja gitu ya kita beresin. Cakep sih, compact. Dan ini langsung depannya adalah si Depannya meja makan. meja makan. Nah, ini mencuri perhatianku, Mas. Ini kan warnanya apa, kayak kayu yang di bleaching ya. Tiba-tiba ada warna biru. Ya, sebagai aksen aja. Sebagai gitu. aksen. Jadi aksen. Mungkin secara tematik warna color scheme-nya itu saya lebih grey, beige gitu ya, yang masih kalem, putih. Cuma akhirnya beberapa aksen ya seperti di kotak surat tadi ada merah, ada terakota di teras, terus ada biru sedikit di sini gitu. Terus ada ini juga nih, gitar nih. Gitar. Ini yang main gitar Mas Arman kah? Iya, saya. Ya, ini sih dari zaman kuliah ya kan banyak ngeband gitu ya. Terus ya saya rasa inilah patut dipertahanin gitu ya. Jadi saya kasih 3 gitar ya, akustik, elektrik 2 gitu. Siap. Oke, dan ini sekarang kita berada di area livingnya ya, Mas ya? Ya. Simple, clean, penatanya juga cakep, Mas. Ini ada kayak trik khusus nggak sih, Mas, ketika ini kan juga kalau dibilang luasnya juga nggak yang luas banget. Gimana tuh, Mas, untuk memilih interiornya, penataannya semuanya gitu, Mas? Kalau saya mungkin ada sempat ngegambar ya, jadi benar-benar dipilih sofanya sesuai ruangannya gitu kan. Oke. Nah ini kan sofa benar-benar 2 seater ya, walaupun akhirnya cuma masih bisa untuk 3 orang. Kemudian di sini masih ada space buat sirkulasi orang, benar-benar cukup 60 cm. Oh, oke. Benar-benar harus kita pertanggungjawabkan setiap sentimeternya gitu ya. Jangan sampai kita udah rancang bagus-bagus tapi nggak bisa dipakai gitu. Sayang sekali. Setuju. Jadi function dulu, baru nanti mungkin secara looks bisa kita sesuaikan. Menyesuaikan. Nah, ini aku karena dari tadi sambil ngelihat bawah, ternyata ini ada yang menarik ya. Kalau ngelihat lantainya, Mas. Ternyata tiba-tiba ada pola-pola warna tuh yang dibedain nih, kayak di random nih, lebih ke beige gitu ya, Mas. Aksen dari saya lah gitu. Jadi variasi untuk rumahnya mungkin yang saya bilang tadi mungkin in the details-nya gitu. Siap. Oke. Dan ini yang tadi kita lihat ya, semua warna kusennya ternyata mirip ya sama yang dari luar. Silver, Ya. ya.
silver semua dan dikasihin wooden blind saja ya Mas, biar lebih ringan kayaknya ya kesannya. Ya, kesannya mungkin warna kayunya itu juga menjadi berkontribusi kepada sebuah vibe tertentu lah gitu ya. Nah, ini juga aku salah fokus nih. Ini sebenarnya lemari untuk buku dan pajangan ya Mas, tapi dijadiin sebagai sekat juga kan? Betul. Jadi emang fungsi utamanya sebagai partisi sebenarnya. Cuma akhirnya sebagai sekaligus rak buku dan koleksi musik CD dan kaset gitu. Nih, koleksinya Mas Arman. Anak band dulu. Tadi sekilas kirain jangan-jangan saudaraan sama Arman Maulana mungkin. Sama-sama namanya Mas Arman. Ini juga salah fokus nih tadi teman-teman ketika ngeliat ini nih. Ada Harry Potter lengkap dari seri 1 sampai ke 7. Wih. Nah, sekarang kita boleh ke sini, Mas. Dan di sini jadikan kamar ya, Mas ya. Kamar Betul. tidurnya. Jadi mungkin area tidur gitu ya. Karena kita secara ruangan technically adalah satu ruang gitu ya. Oh iya sih. Cuma dipisahkan oleh si sekat Sekat ini rak ya. buku. Berarti yaudah emang satu ruangan ke semuanya ya, Mas ya. Betul. Ini Oke. Ini dipakein kasur ukuran berapa Mas berarti? ini tuh 180. Untuk lemarinya semua ditaruh di sini ya Mas ya? Betul. Ini saya jadi benar-benar storage itu di area-area yang sudah dispesifikasi gitu ya. Jadi biar barang-barangnya nggak kemana-mana gitu. Dan ini emang dibikin built-in ya Mas? Built-in. Dengan kedalaman berapa senti? Mas? Kedalaman 60 cm. Oh standar ya? Standar. Standar ya. Terus lalu di bagian sini Mas, ternyata ini kan aku lihat ada area terbuka juga ya di belakang. Betul. Ya? Boleh kita lihat kan Mas Boleh ke sini? kita lihat. Oh, ternyata di belakang sini untuk area Area laundry. laundry betul. Wih, ini gimana Mas ceritanya? Kok sempat-sempat kepikiran nih disisipkan area laundry di belakang sini? Ya, jadi emang saya siapin sisa ya 1 meter tadinya. Cuma ternyata pas kita bongkar-bongkar, oh ternyata lebih luas gitu. Oh. Ya, jadi semakin proper lah gitu ya untuk area laundry gitu. Karena si 1 meternya juga untuk si dari kamar mandi kita ada jendela gitu. Jadi sirkulasi udaranya enak. Masih tetap ada. Dan ini tuh saya terusin nih dari atap. Jadi langsung ngebuangnya langsung ke branghang di belakang gitu. Oh, ini emang ada kayak area Iya, terbuka gitu? ada drainase ya. Oke, jadi makanya aman si atap diterusin langsung di sini. Ini pakai apa sih Mas dia? Polikarbonat aja. Polikarbonat yang Cuma ini saya sisain dibuka di sini ya, ini kan, untuk udaranya masuk gitu. Oh. Nah, cuma pertanyaan ini emang pakai jendela berarti ya Mas? Betul. Kenapa nih Mas? Kok nggak jadi pintu sekalian? Jadi ada satu kekhawatiran saya gitu ya. Misalnya suatu saat dari jalur drainase luar tuh dia banjir terus airnya masuk lagi gitu. Oke. Sebenarnya itu kekhawatiran aja. Cuma akhirnya biar ada suatu Batas saat ya. kalau banjir nggak masuk ke dalam langsung sih. masuk ke sini. Jadi saya ada ini dulu lah ya. Ada dindingnya dulu. Ada dinding batanya dulu. Cuma sejauh ini sih aman gitu. Oke. Oh ternyata itu alasannya teman-teman. Dan di pojok sini adalah pintu kamar mandi ya Mas? Betul. Boleh kita buka? Oke. Permisi Mas. Wih. Ini lega juga sih Mas. Dan areanya tetap masih dipisah. Sini ada si wastafel lengkap dengan cermin yang besar ya Mas. Betul. Ini cerminnya ada juga storage, ada storage-nya ya. Terus ini area untuk toiletnya. Toilet, lalu shower. Ini juga kalau dilihat secara warna ya dia masih satu tema lah ya. Jadi beige. Walaupun saya pilih teraso, dia tuh subtle gitu si polanya gitu ya. Ini lengkap banget untuk pencahayaan dari sini, dari glass block juga ya Mas ya. Untuk sirkulasi udara juga dibuang juga ke atas ya. Exhaust. Oh. Mas ini stylenya kamar mandinya aku lihat emang stylenya Louis banget ya. Terinspirasi. Terinspirasi. Boleh kita ke atas nih Mas, satu ruangan lagi? Oke. Silahkan Mas, Oke, kita ke atas ayo Mas. kita ke atas ya. Ayo. Hati-hati. Oke. Ini kita harus berani dulu. Oke, jadi walaupun tangganya agak sedikit curam ini ya Mas, tetap ada pegangannya ya untuk kita lebih mudah ya. Iya. Ini kalau boleh tahu berapa Mas kemiringannya berarti?
Kemiringannya ya saya udah lupa lagi ini si sudut pastinya gitu. Cuma emang sengaja saya bikin lebih curam biar dia nggak ngeblocking si pintu akses pintu tadi ya. Nah, ini ruangannya untuk bibinya ya Mas. Betul. Ini selebar gang tadi, jadi masih 1,2 meter ya. Oke. Karena ini yang emang Mas Arman bilang ya, ini kebutuhan di luar Ya. plan awal ya Mas ya. Betul. Tapi emang dibutuhkan segera. Betul. Jadi dibikinlah satu ruang ini untuk si Bibi ya beraktivitas di sini. Oke. Ini pertanyaanku, ini apa Mas? Oh, pintu ke ini ya? Ya, ini akses ke duct ya, si torrent. Nanti kalau misalnya ada perlu maintenance apa, kita bisa aksesnya lewat sini gitu. Pakai ini ya, pakai tangga ini. Tangga lipat udah ada. Oke. Terus di sini juga masih ada satu ruang ya Mas ya? Ya, Kamar mandi. kamar mandi. Dan tetap terang karena ada skylightnya Hun. Ada skylight. Tuh. Oke. Oke, selesai kita house tour rumahnya Mas Arman. Ya. Terima kasih Mas sudah Terima dibolehin. kasih. Udah diliput. Terus ini aku tuh punya pertanyaan nih Mas. Kan di sekelilingnya rumahnya Mas Arman ini kan bisa dibilang rumah Mas kan yang paling beda tuh. Ya, Itu suka kayak timbul pertanyaan nggak sih Mas pas dari tetangga-tetangga gitu Mas? ya. Waktu konstruksi ya pasti orang menerka-nerka gitu ya. Ini ngebangun rumah tapi kok bentukannya nggak kayak rumah. Kalau saya kan ngelihatnya emang ya rumah gitu ya. Ya kebetulan ini komunitasnya masih saling masih deket ya. Jadi penasarannya tinggi gitu. Tapi untuk tetangga-tetangga enak-enak semua kan Mas? Enak sih, sejauh ini enak dan welcome lah, merasa welcome. Oke. Nah, tadi ngobrol-ngobrol kan udah disinggung pembangunan. Gimana Mas? Jadi pembangunan rumahnya itu makan waktu berapa lama Mas? Jadi pembangunan itu saya mulai Desember 2023 ya. Beres itu April 2024. Wih, Jadi sekitar 4 bulan. cepet banget 4 Mas. bulan lebih lah ya. 4 bulan lebih. Terus boleh tahu nggak Mas, untuk ngebangun rumah ini makan budget berapa sih Mas? Ya baik, kalau budget itu untuk sipilnya sendiri ya. Sipil itu saya habis hampir 350. Oke. Dengan catatan itu ya, saya tuh ada ngebongkar bangunan Rumah existing. lama. Dan juga secara struktur saya emang dipersiapkan untuk 2 lantai gitu. Karena emang tadi di awal aku udah sempet nanya juga ya ke Mas ya, dengan budget segitu kan lumayan juga. Ternyata ada case tertentunya. Karena emang ngebongkar rumah lama kan nggak murah ya Mas ya. Betul. Total tadi 350 kalau untuk interiornya Mas? Nah interiornya itu saya habis sekitar 50-an ya. Jadi mungkin bisa di total rumah ini 400 ya. 400 untuk tahap 1 ini. Tahap gitu. satunya. Nah, ini untuk interior apakah didesain sendiri sama Mas Arman juga? Ya betul. Wih. Saya desain standar ya, kitchen set, wardrobe gitu-gitu. Terus beberapa mungkin yang loose furniture ini emang beberapa saya udah beli sejak saya nikah gitu. Ini meja contohnya. Enak ya kalau jadi arsitek ya, bikin rumah tuh ya udah gambar sendiri aja. Tapi Mas keren banget. Dan kita juga makasih banyak Mas sudah dibolehin datang ke sini, sudah ngeliput rumahnya yang ternyata seinspiratif itu. Nah, jadi teman-teman kalau ada yang punya lahan terbatas juga pengen ngebangun rumah seinspiratif ini juga mungkin bisa tanya-tanya lebih detail lagi ke Mas Arman juga ya Mas. Ya. Ada Instagramnya Mas? Ada di Arman Masudi. Oke. Atau juga kalau emang sampai tertarik nih pengen dibangunin juga mungkin bisa ke ini ya Mas ya. Mungkin bisa ke biro tempat saya. Oke. Louis Spatial. Oke, ntar teman-teman cek aja. Semua kita cantumin di kolom deskripsinya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah. Komen nih gimana menurut kalian rumahnya Mas Arman. Kalau menurutku sih keren banget bos. Dan jangan lupa follow Instagram kita juga, Wicakson Miftah Jannah. Instagram Inspirahomes juga ada. Terus sama TikToknya Wicak Miftah. Dadah! Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke, sekarang kita udah sampai lokasinya dan kita, rame banget ya, bentar. Oke. Ada pesawat lagi.
Soalnya Mas Arman ini punya pesawat, guys. Udah 3 kali lewat.